Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suka Mancing, yang mana pada channel ini saya akan berbagi informasi video seputar kegiatan outdoor, yaitu mancing. Di kesempatan kali ini saya akan review sekaligus memperlihatkan bagaimana proses pembuatan daripada joran solid fiber berwarna putih yang saya padukan dengan motif benang hitam dan keemasan. Lalu di sini saya beri lapisan daripada lem G seperti ini. Pada bagian belakang saya beri pembatas atau tutup dengan menggunakan bahan pipa PVC bekas yang saya bentuk sedemikian rupa. Dan untuk sponnya pada grip handle di sini saya buat daripada sendal bekas. Untuk ring di sini saya gunakan nomor 4 pada bagian pertama dan ring nomor 2,5 pada bagian berikutnya dan sampai ke ujung. Seperti ini. Oke, berikut ini prosesnya. Oke, ini tahapan akhir. Kita masukkan spon atau busa sebagai handle grip pada bagian belakang seperti ini. Sebelum lanjut pada proses pembuatan daripada joran ini, saya tidak bosan-bosannya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan kepada teman-teman yang baru hadir bergabung menyaksikan video ini. Saya mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, dan berkomentar jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut proses pembuatan daripada joran micro fishing. Oke, ini beberapa komponen yang saya persiapkan, yakni pertama fiber solid atau fiber optik yang terdapat pada toko-toko pancing, dan ini kebetulan di tempat saya dapati di ukuran 2 meter. Dan ini strap reel, kemudian amplas, lalu ini lem Korea, dan kemudian berikutnya lem ibon. Dan seperti inilah proses pembubutan daripada fiber menggunakan bor mini berukuran 10 mili. Lalu saya putar dengan dimmer sehingga dapat diatur kecepatan daripada mesin bornya. Nah, ini saya kikis pertama dengan menggunakan amplas 180 yang lumayan kasar. Dan di sini saya gunakan manual dengan tangan agar lebih bisa merasakan panas daripada gesekan, karena jika terlalu panas fiber optik ini akan lumer dan patah. Pada kasusnya di pertengahan saya melakukan penggosokan atau pembubutan tanpa menggunakan tangan, yakni dengan media plat, sehingganya saya tidak kontrol itu daripada panasnya. Untuk pengikisan daripada fiber solid ini tentunya sangat lama, karena memang saya memilih fiber dengan ukuran besar agar bisa mendapatkan kepadatan maksimal dari fiber joran yang biasa atau yang tersedia pada toko-toko pancing di dekat sekitar kita. Dan di sini saya sudah mengukur untuk diameter daripada sambungan pada joran nantinya, karena joran ini akan saya buat menjadi 2 bagian. Dan ini adalah dimana kesalahan saya dengan menggunakan media plat, sehingganya fiber menjadi memuai dan terputus. Sebaiknya jika menggunakan media plat, teman-teman harus menggunakan air agar tidak memuai pada bagian fiber yang kita bubut. Dan di sini untungnya adalah dimana titik muai atau bagian yang memuai itu tidak jauh daripada jarak target dimana fiber ini akan saya bagi 2, sehingga untuk kesalahan ini tidak terlalu fatal dan masih dapat
dilanjutkan dengan fiber yang sama. Dan setelah terkikis sesuai dengan diameter sambungan, barulah kini saya masukkan daripada pengantar atau sambungan daripada joran berukuran 3,0. Untuk diameter daripada fiber ini awalnya adalah 10 mm sampai ke ujung menjadi 1 mm, dan pada bagian tengah di mana sambungan ini saya buat, yakni berawal daripada 6 mm dan saya ubah menjadi 3,0 mm. Dan untuk total daripada diameter lingkar tengah sampai ke pangkal itu kurang lebihnya yakni 3,0 menjadi 10 mm. Dan pada bagian ujung tentunya saya buat semakin mengecil dari 3,0 sampai ke 1,0 mm. Dan seperti inilah tampilannya, lentur dengan sambungan pada bagian tengah. Untuk pembagian daripada joran ini pada bagian pangkal kurang lebihnya dengan ukuran 80 cm, dan pada bagian ujung itu kurang lebihnya di 70 cm. Oke, lanjut berikutnya yakni pembuatan handle grip. Di sini saya manfaatkan daripada sendal bekas yang sudah tidak terpakai, sehingganya di sini saya akan bentuk daripada sendal bekas ini menjadi lingkaran-lingkaran kecil yang nantinya akan disatukan menggunakan lem ibon, dan nanti akan saya bubut pula menjadi handle grip. Jika teman-teman ingin membuat handle grip, sebaiknya menggunakan busa eva. Dikarenakan saya tidak ingin menunggu lama, jadi saya manfaatkan sendal bekas untuk pengganti daripada busa eva yang semestinya digunakan untuk handle grip. Oke, di sini saya akan potong-potong bagian-bagian yang sudah saya cetak menggunakan tutup drigen, dan nanti akan saya proses pelubangan daripada bagian titik tengah dari diameter lingkar yang saya buat. Dan untuk pemotongannya saya menggunakan karter agar mendapatkan diameter yang tidak terlalu parah nantinya saat akan kita lakukan pembubutan pada busa atau sendal bekas ini. Dan berikutnya saya akan meratakan bagian permukaan atas dan bawah daripada sendal bekas ini agar nantinya lebih mudah dalam pengeleman menggunakan lem ibon, dan kemudian nanti akan saya satukan antara bagian-bagian daripada potongan sendal bekas ini. Untuk meratakannya di sini saya menggunakan mesin gerinda dengan dimmer yang diatur memperlambat daripada perputaran gerinda menggunakan amplas kasar dan media yang datar. Setelah setiap kepingan benar-benar rata bagian atas dan bawahnya, barulah kemudian saya akan memberi lem pada bagian permukaannya. Sebelum saya beri lem, di sini saya belubangi bagian tengahnya agar mudah nanti menyatukan dari masing-masing kepingan untuk mendapatkan sisi tepian yang rata, sehingga memudahkan nanti saat pembubutan daripada handle grip yang akan kita buat ini. Nah, kurang lebih seperti inilah rangkaiannya nanti saat setelah diberi lem. Dan berikutnya kita akan beri lem pada permukaannya satu persatu. Di sini upayakan untuk pengelemannya, teman-teman jika akan membuat, pastikan benar-benar rata pada tepian dan posisi bagian tengahnya agar setiap kepingan benar-benar menyatu secara padat, memudahkan nantinya saat kita bubut pada diameter yang kita inginkan. Setelah didiamkan lemnya kurang lebih 2 menit, barulah di sini mulai disatukan antara dua kepingan masing-masing. Dan di sini bisa teman-teman press menggunakan apa saja, asalkan benar-benar press dan bisa rapat antara kepingan satu dan kepingan berikutnya. Dan seperti inilah saya teruskan untuk melakukan pengeleman
pada bagian sisi-sisi daripada kepingan yang dibuat. Lalu berikutnya disesuaikan untuk posisi yang diinginkan. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya, yakni pemasangan strap pada joran. Strap reel ini saya gunakan lem pada bagian dalamnya, yakni menggunakan lem Korea. Setelah strap terpasang, baru kemudian saya susul dengan busa daripada sendal, dan seperti inilah posisi atau susunannya. Untuk diameter lingkar luar pada busa, tentunya di sini tidak bisa maksimal untuk diameternya, sehingga perlahan saya kikis diameter luarnya dengan menggunakan mesin gerinda dan menggunakan mata batu kasar. Seperti inilah prosesnya, manual tanpa bubutan. Akan tetapi nantinya tetap saya akan maksimalkan dengan mesin bor sebagai media bubut. Mata batu kasar ini sekedar membentuk dan membantu untuk mencari diameter lingkar luar, agar nantinya saat pembubutan tidak terlalu sulit untuk meratakan atau membentuk sesuai keinginan kita. Dan seperti inilah prosesnya, dan jadinya kurang lebihnya untuk permukaan yang belum rata. Akan tetapi di sini untuk desainnya saya bentuk sedemikian rupa. Dan berikutnya saya melakukan pengamplasan pembubutan pada handle grip menggunakan mesin bor mini, yakni 10 mm sebagai media bubut. Nah, kurang lebihnya terbentuk seperti ini. Wih, hop. Udah panas, muter. Dan berikutnya di sini saya akan membuat tutup handle pada bagian belakang menggunakan bahan PVC atau paralon bekas yang nantinya saya bentuk menjadi lingkaran, tentunya berfungsi sebagai pemberat bagian belakang untuk menyeimbangkan daripada reel yang akan saya gunakan, yakni nanti saya akan gunakan reel mini MN100 berbahan metal, sehingganya memiliki bobot yang lumayan namun tetap terhitung ringan karena memang ukurannya sangat kecil. Seperti inilah proses pembuatannya menggunakan PVC, dan saya menggunakan hole saw dengan mesin bor, dan saya beri lubang pada bagian tengahnya yang nantinya terakhir akan saya pasangkan pada bagian ujung pangkal dari joran yang akan saya buat ini. Setelah saya lubangi bagian tengahnya, baru kemudian saya bubut juga dengan menggunakan mesin bor, dan saya kaitkan dengan baut berukuran 12. Seperti inilah prosesnya pembubutan menggunakan mesin bor berbahan PVC yang nantinya akan saya buat menjadi tutup sekaligus pemberat penyeimbang pada bagian belakang joran. Dan setelah selesai, berikutnya di sini saya akan coba tes keseimbangan daripada tegak lurus dari diameter yang saya buat untuk memastikan keseimbangan daripada joran custom ini. Untuk tes keseimbangan ini saya rasa tidak perlu. Di sini hanya versi saya saja, sekedar ingin tahu sejauh mana keseimbangan daripada diameter joran yang saya buat. Dan lanjut ke tahapan berikutnya, yakni memberi motif pada joran. Di sini saya menggunakan benang perpaduan antara hitam dan keemasan. Lalu kemudian saya wrapping atau saya bentuk motifnya secara manual dan terbilang asal. Maka nanti untuk proses daripada wrapping ini saya akan pisahkan videonya agar tidak terlalu panjang. Dan seperti inilah kurang lebih proses daripada wrapping atau memberi motif pada joran custom ini. Untuk teman-teman yang ingin memberi motif pada joran, sebaiknya lakukan secara perlahan
dan benar-benar lurus pada setiap persilangan pada motif yang dibuat, agar untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih rapi. Oke, setelah jadi daripada rajutannya, kini waktunya melapisi daripada hasil motif yang kita buat pada joran custom ini. Di sini saya memberi lapisan pada permukaan luar untuk melindungi daripada motif yang dibuat dengan menggunakan lem Korea atau lem G. Untuk melapisi daripada motif, di sini saya tidak menggunakan resin, melainkan hanya menggunakan lem Korea. Dan seperti inilah hasil dari pelapisan menggunakan lem Korea atau lem G. Untuk proses bagaimana melapisi menggunakan lem Korea, nanti saya akan pisahkan videonya agar tidak terlalu panjang. Oke, mungkin hanya itu saja review singkat daripada pembuatan joran custom. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman saat akan membuat joran custom. Dan sekian dulu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.